Ya, baik. Selamat pagi atau siang atau sore. Jadi kita akan lanjutkan untuk satu materi terakhir ya. Eh, jadi ada dua slide ya. Yang pertama ini adalah mengenai respon frekuensi ya. Jadi yang kemarin sudah sempat kita singgung juga. Nah, kalau sebelumnya itu kita membahasnya adalah mengenai satu frekuensi yang tetap ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah ketahui itu omeganya itu berapa gitu ya. Dan juga misalkan dari omega itu kita mendapatkan bentuk apa fasor seperti apa dan sebagainya ya. Itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi sebelumnya adalah frekuensinya konstan. Nah, sekarang kita mempelajari sistem di mana frekuensinya itu berubah atau lebih tepatnya kita mempelajari sifat sistem ya, seperti apa sifat sistem itu ketika frekuensinya itu berubah. Jadi dari yang awalnya frekuensinya rendah menjadi frekuensinya tinggi dan seterusnya. Ya, jadi fungsi transfer atau transfer function ya, yang disebut fungsi transfer di sini ini menggambarkan karakteristik rangkaian dan juga karakteristik sistem secara umum ya pada berbagai frekuensi. Jadi fungsi transfer dari satu input ke output yaitu dinyatakan dengan lambang atau dengan notasi H ya. Jadi inputnya adalah X, ke outputnya adalah Y ya. Jadi dari X ke Y itu seperti apa gitu ya. Jadi kita melihat sekarang dari em, apa sudut pandang sistem ya. Sudut pandang sistem secara lebih umum ya, secara lebih general. Jadi pada sistem itu ada satu masukan, ada satu keluaran ya disebut input, masukan, keluaran disebut output gitu ya. Nah, input dan output ini dinyatakan dalam satuan frekuensi atau dalam satuannya adalah radian per second ya, dengan notasi omega. Dan juga input dan output ini dapat juga dinyatakan dalam frekuensi kompleks ya. Frekuensi kompleks J omega atau S ya. Jadi nanti kalian akan lebih banyak mempelajari ini di apa sinyal dan sistem mungkin ya. Jadi S ini adalah frekuensi kompleks ya. Atau ya, untuk saat ini kita anggap aja S itu sama dengan J omega, meskipun sebenarnya apa sedikit lebih eh, lengkap dari itu ya. Jadi ada alfa gitu ya. Tapi nanti kita nggak akan pelajari itu di mata kuliah ini ya. Kita anggap aja frekuensi itu adalah omega dan frekuensi ini dapat dinyatakan dalam suatu frekuensi kompleks ya. Frekuensi kompleksnya itu adalah J omega atau disebut juga dengan S ya. S ini disebut dengan eh, apa Fourier ya, atau Laplace ya. Fourier itu untuk yang J omega, Laplace itu untuk yang S ya. Di mana zero, nah, di sini ada istilah zero dan juga full ya. Jadi zero itu ya nol, full itu adalah kutub gitu ya. Jadi zero itu adalah nilai pada pembilang dari suatu pecahan yang menyebabkan ya pembilangnya itu adalah nol ya, sehingga fungsi transfernya itu nanti akan menjadi nol. Sedangkan pol atau kutub itu adalah nilai pada penyebut ya. Nilai pada penyebut yang menyebabkan ya penyebutnya tadi adalah nol. Ya. Sehingga fungsi transfernya itu akan menjadi eh, tak hingga ya. Jadi ini fungsi transfer atau transfer function ya. Kalau misalkan pada titik zero dia akan menjadi nol, sedangkan kalau pada titik pole dia akan menjadi tak hingga. Nah, salah satu contohnya ini adalah
em, yang ada di sini ya. Jadi di sini diketahui ya, satu fungsi transfer omega plus satu ya. Omega plus satu dibagi omega kuadrat eh, min 25 ya. Jadi kalau omega plus satu itu ya dia ada di pembilang ya, sehingga nilai zeronya itu adalah min satu ya, atau ini adalah nilai yang menyebabkan pembilangnya itu menjadi nol gitu ya. Sedangkan penyebut itu adalah omega kuadrat min 25 ya. Sehingga nilai berapa, nilai omega berapa yang bisa menyebabkan penyebut ini akan menjadi nol. Ya, maka nilai di mana omega kuadratnya ini adalah 25. Nah, nilai omega berapa yang kuadratnya 25 ya, maka di sini omeganya itu adalah 5 ya, atau min 5 ya. Jadi ini menjadi nilai pol ya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa nilai zeronya itu adalah min satu, nilai polnya itu adalah 5 dan juga min 5. Jadi ada dua pol ya. Nah, sedangkan ada satu zero. Nah, itu untuk struktur fungsi transfer. Nah, sekarang kalau di rangkaian listrik secara umum ya, kita bisa melihat bahwa nilai fungsi transfer itu ya dipengaruhi oleh nilai apa resistor ya, atau ya induktor yang ada di rangkaian tersebut, atau kapasitor juga ya. Intinya komponen-komponen yang sudah kita pelajari itu. Contohnya di sini ya ada sumber ya VS, dan juga ada output VO ya. Dan di sini kita diminta untuk mendapatkan VO per VS ya dari rangkaian yang ada di sini. Nah, gimana kita mendapatkannya? Ya, tentu kita mencari menggunakan analisa loop ya, atau hukum Kirchhoff tegangan. Di sini main VS ya, jadi ini adalah main VS eh, ditambah IR ya. Jadi ini adalah main VS tambah IR ya. Nah, karena harusnya kan I ya. Nah, tambah VO ya sama dengan nol. Jadi dari persamaan di induktor ya, karena VO itu sebenarnya adalah tegangan di induktor ya, maka kita dapatkan VO itu adalah ya I dikalikan J omega L. Nah, sehingga I-nya itu adalah VO per J omega L. Nah, sehingga kita substitusikan nilai I ini ya. Kenapa kok kita mensubstitusikan nilai I ya? Karena kita tidak apa, ya kita tidak ingin ada nilai I di sini, karena fungsi transfer itu isinya hanya angka dan juga frekuensi ya. Tidak boleh ada variabel lain. Ya, variabel lain itu dalam hal ini contohnya adalah ya, I ini gitu. Jadi I arus ini kan dia bukan merupakan input maupun output ya. Jadi dia di sini eh, ya sesuatu yang harus kita hilangkan gitu ya, harus kita eliminasi. Nah, dengan mendapatkan atau dengan melakukan substitusi ya, di sini dihasilkan min J omega L kalikan Vs ya, ditambah V O ya dikalikan R. Nah, jadi karena ya ini tadi adalah I adalah VO per J omega L ya, di sini tentu kita bisa langsung eh, substitusikan ya, tambah VO eh, J omega L. Nah, karena semua itu kita kalikan dengan J omega L. Ya. Maka selanjutnya ya,
Ya, kita tinggal satukan ini VO dikalikan ya R tambah J omega L ya, sama dengan PS dikalikan J omega L sehingga VO per VS ya itu merupakan J omega L per R plus J omega L. Nah, ini satu bentuk persamaan yang sebenarnya itu adalah apa satu persamaan yang umum ya. Jadi ya nanti kita akan belajar mengenai filter ya. Ini adalah satu persamaan yang umum digunakan untuk filter. Ya. Nah, di sini didapatkan ya nilai dari magnitud dan juga nilai dari fase ya. Jadi ini adalah nilai magnitudnya eh, dan ini adalah nilai dari fase. Nah, gimana mendapatkan magnitud dan fase? Ya, prosesnya sama dengan kita mendapatkan magnitud dan fase pada ya, pada satu bilangan kompleks ya. Jadi ya kalau ada seperti ini ya kita bisa kalikan dengan konjugatnya gitu. Nah, lalu kita apa eh, kelompokkan ya. J omega L dikalikan R min J omega L. Lalu di sini kan R plus J omega L dikalikan R min J omega L. Ya, jadi adalah R kuadrat. Ya, misalkan ditambah ya karena omega 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 kuadrat L kuadrat gitu kan. Lalu di sini adalah ya R J omega L ya. Lalu dikurangi atau ditambah ya karena ini adalah min ya dan juga ada J kuadrat yaitu min satu. Ini adalah omega kuadrat L kuadrat gitu ya. Nah, sehingga di sini ada min omega L min omega kuadrat L kuadrat dibagi R kuadrat plus omega kuadrat L kuadrat ya. Nah, ini kita tinggal mencari ya, nilai magnitud dan juga nilai fase ya. Ini yang real ya. Sedangkan ini adalah yang um, omega L ini adalah yang imajiner ya. Ya, jadi kalau bilangan kompleksnya akan jadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah akar. Misalkan di sini ya kita punya ini semua kuadrat tambah ini semua kuadrat gitu. Ya, jadi kalau ini kita kuadratkan, ya ini nanti akan jadi agak panjang ya. Mega kuadrat L kuadrat tambah eh, ya kuadratkan. Jadi ini adalah R kuadrat. R kuadrat. Nah, ini kan sama. Lalu kita tinggal kuadratkan ya. Dengan mengasumsikan bahwa ada R per L yaitu adalah omega 0. Nah, dari sini kita bisa apa langsung mendapatkan nilai magnitudnya ya yaitu 1 per akar 1 plus omega 0 per omega kuadrat ya. Oke, jadi didapatkan tadi seperti itu ya untuk fungsi magnitud ya, magnitud dari fungsi transfernya yaitu di sini didapatkan ya, H omega V O per Vs ya, itu adalah satu berakar 1 plus omega 0 per omega kuadrat ya di mana
sudutnya itu adalah tan min 1 atau artan dari omega 0 per omega. Ya. Di mana omega 0 sendiri adalah R per L. Nah, grafik dari magnitudnya itu kira-kira seperti yang ada di sini. Jadi, ya kita bisa apa, sketsa ya. Jadi mungkin untuk menggambar secara detailnya agak sulit gitu. Jadi em, di sini misalkan ketika omeganya 0 ya. Jadi saat omeganya 0 nilai dari H itu akan jadi 0 juga gitu ya. Nah, kenapa kok bisa gitu ya? Karena di sini kan didapatkan nilai omega 0 per 0 sehingga jadinya adalah omega 0 per ya, sorry omega 0 per 0 itu tak hingga omega 0 per tak hingga ya omega 0 per 0 jadi akar 1 plus tak hingga ya jadinya adalah 1 per akar 1 plus tak hingga jadi adalah 1 per akar tak hingga ya jadinya adalah 0 gitu ya. Sedangkan kalau misalkan di sini H ya eh, atau sorry omega atau ya omega dia mendekati tak hingga maka ini akan jadi 1 per akar 1 plus ya tak hingga gitu ya. Eh, nah, sorry 1 per plus 0 ya karena kan 1 per tak hingga jadi 1 plus 1 per tak hingga gitu ya sehingga di sini akan jadi 1 per akar 1 ya. Di sini akan jadi 1 ya. Nah, jadi dari sini ya didapatkan bahwa pada saat nilai tak hingga pada saat frekuensinya tak hingga hanya itu adalah 1. Nah, yang menarik adalah ketika frekuensinya itu adalah sama dengan omega 0 ya. Jadi ketika frekuensinya sama dengan omega 0 di sini hanya akan jadi 1 per akar 2 ya. Nah, 1 per akar 2 ini artinya adalah di sini disebut dengan frekuensi cut off ya. Nah, jadi ada satu eh, nilai frekuensi yang disebut dengan frekuensi cut off. Jadi ketika nilai H-nya ini atau nilai omeganya itu adalah sama dengan omega 0, jadi ini kan 1 per akar 1 plus ya ini adalah omega 0 per omega ya. Jadi karena sama ya maka 1 karena kuadrat ya, jadinya 1 kuadrat ya tetap 1 gitu ya. Nah, di sini adalah 1 per akar 2 ya. 1 per akar 2 artinya dia akan mencapai nilai 0,707 0,707 dari nilai puncaknya yaitu dari nilai 1 itu gitu ya. Nah, dari situ ya kita bisa memplot ya atau kita bisa menggambarkan kurva ini. Jadi di kurva ini ada nilai 0 yang dia semakin naik menuju 1 tapi kenaikannya itu tidak linear ya. Nanti kita akan pelajari ya kurva yang eh, menggambarkan magnitud ya dan juga fasa dari eh, dari fungsi transfer itu gitu ya. Oke, jadi itu untuk satu contoh. Nah, selanjutnya kita akan ya mempelajari tadi mengenai kurva ya. Jadi kurva ini adalah disebut dengan kurva atau diagram Bode ya. Jadi ini nama orang. Jadi diagram Bode ini dia menggunakan prinsip logaritma ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat logaritma itu ada basis-basisnya ya. Jadi kalau logaritma nilai misalkan log 10 ya, log 10 di bawah ini artinya dia adalah mempunyai basis 10. Gampangnya adalah log 10
Nah, log basis 10 dari 10 itu adalah satu gitu ya. Karena 10 pangkat satu itu adalah 10. Ya. Nah, jadi yang kita cari itu adalah nilai pangkat berapa ya. 10 pangkat X sama dengan berapa gitu kan. Kalau misalkan ini 100 ya maka ini 100 dan ini adalah 2 gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Eh, Nah, eh, di prinsip logaritma ini kita menggunakan ya skala desibel. Jadi kita itu mengubah satu skala linear ya, satu skala linear menjadi skala logaritmik. Artinya adalah nilai yang ada di nanti di diagram dan juga di nilai-nilai logaritmik ini dia adalah nilai yang menggambarkan penguatan. Ya. Artinya kalau misalkan dia satu, ya artinya dia dikuatkan satu kali, gitu kan? Nah, satu kali itu kalau didesibelkan dia akan jadi nol. Ya. Nah, sedangkan kalau dia dikuatkan misalkan ya 10 kali, ya, itu di desibelnya dia akan jadi satu, ya, misalkan seperti itu. Eh ya, lalu di sini digunakan ada gain daya dan juga ada gain tegangan, gitu ya. Jadi gain daya ini kalau kita gambarkan dalam skala desibel itu dikalikan 10 ya. Jadi nilai logaritma dari rasio daya itu kita kalikan dengan 10 ya. Nilai logaritma dari rasio tegangan ya kalau kita menghitung gain tegangan itu kita kalikan dengan 20 ya. Nah, kenapa kalau kita kalikan dengan 20 ya karena eh, ibaratnya daya itu adalah tegangan kuadrat gitu kan dari sisi gainnya ya. Karena eh, apa, P itu kan adalah V kuadrat per R. Jadi itu yang apa bisa kita ya lihat di sini ya. Nah, lalu ada beberapa yang disebut dengan titik kritis ya, beberapa titik yang disebut dengan titik kritis. Jadi beberapa titik kritis ini adalah pada min 3 desibel dan pada 3 desibel ya. Jadi pada min 3 desibel itu em, kita mempunyai penguatan setengah. Jadi kalau penguatan itu dia semakin kecil atau dia negatif ya itu apa kita dihasilkan nilai ya, min 3 ya, atau negatif ya nilai negatif. Kalau rasionya itu lebih kecil. Sedangkan ya kalau rasionya lebih besar ya dihasilkan nilai positif. Ya. Nah, kalau satu daya itu dikuatkan dua kali, maka muncul titik kritis itu pada 3 desibel. 3 desibel. Sedangkan kalau dia dikuatkan setengah kali ya atau dia mengalami pelemahan ya karena setengah kali itu kan berarti semakin kecil maka kalau kita transformasikan ke desibel itu akan jadi min 3 desibel. Ya, jadi itu desibel ya dari kata em, apa Graham Bell ya. Jadi ya diambil nilai belnya itu lalu apa dikasih nilai desibel ya karena desi itu artinya adalah 10 gitu ya. Di dB singkatannya. Ya, di sini yang akan kita pelajari ya yaitu adalah diagram Bode ya. Diagram Bode ini merupakan plot semilog ya, plot semilog dari magnitud dan fasa versus frekuensi. Ya, jadi apa sih yang dimaksud plot semilog itu ya apa kita menggambar pada bidang yang dia bukan merupakan bidang eh, apa, linear ya. Jadi tadi kita menggunakan pada bidang logaritmik artinya skala yang ada di
eh, body plot itu atau diagram body itu dia bukan skala yang linear. Ya. Dan di sini dia menggunakan aproksimasi atau perkiraan pada titik asimtot ya. Jadi ya nanti kita akan lihat ya diagram body ini merupakan diagram yang cukup eh, rumit untuk digambar dengan eksak. Jadi kita menggambar pada titik-titik perbatasan ya atau pada perkiraan dari titik-titik perbatasan tadi. Ya. Dengan prosedurnya adalah memfaktorkan setiap suku dari fungsi transfer. Ya, dan juga tiap suku yang telah terfaktorisasi di sini digambarkan dengan komponen magnitude ya dan fasa masing-masing. Ya, jadi ada komponen magnitude dan ada komponen fasa. Jadi ada dua, ya. Ada eh, dua plot ya yang terkait dengan itu, terkait dengan eh, sifat dari sistem. Yang pertama adalah plot magnitude ya, yang kedua adalah plot fasa ya. Jadi yang ada di kiri ini adalah plot magnitude, yang ada di kanan ini adalah plot fasa ya. Nah, lalu di sini ya gambar akan digabungkan atau ditambahkan dalam satu plot atau dalam satu diagram. Oke. Ya, jadi faktorisasi diagram Bode, pada diagram Bode ini kita memfaktorisasi nilai-nilai fungsi transfer ya. Jadi fungsi transfer yang ada di sini yang kita punya itu difaktorisasi menjadi beberapa suku yang bisa kita gunakan ya atau suku umum. Jadi misalkan omega itu adalah ya bisa kita apa namanya dekomposisi ya atau bisa kita uraikan menjadi K. K itu adalah konstan yang dia berubah gain ya. Lalu J omega itu adalah pol atau zero pada nilai nol. Lalu ada satu plus J omega per Z1 ini adalah pol atau zero sederhana ya. Jadi kita lihatnya adalah satu plus J omega per 4. Lalu yang selanjutnya adalah pol atau zero kuadratik orde 2, yaitu adalah satu plus 2 J omega dikalikan zeta, ya, jadi namanya adalah zeta, dibagi omega n, ya, lalu ya, ditambah J omega per omega n kuadrat. Ya, jadi seperti itu. Untuk apa susunan dari suku-suku pada fungsi transfer. Jadi nanti suku tersebut ya harus kita ubah ke bentuk ya bentuk yang ada di sini. Gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan suku itu dalam bentuk yang sudah disesuaikan ini, kita akan bisa menggambarkan ya plot dari bodinya itu. Ya. Oke, ini adalah beberapa plot body dari magnitude dan fasa. Jadi ada dua ya, magnitude dan jadi ada pada konstan, pada apa zero ya, juga pada pol. Ya. Nah, kalau konstan itu hanya merupakan garis lurus. Jadi garis lurusnya itu adalah dia apa diatur ya dengan nilainya diatur dengan persamaan ini 20 dikalikan
log basis K 10 ya, atau log basis 10 dari nilai absolut dari K. Oke, jadi em, pada konstan K ya, magnitudnya adalah ya konstan dia ditentukan oleh 20 dikalikan log basis 10 dari K dan nilai absolut dari K. Sedangkan fase itu simpel aja, jadi nol jika fasenya positif, jika K-nya positif, dan min 180 jika K-nya negatif ya. Jadi fase ini ya dia sudut ya, sebagaimana ya fase yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, lalu em, pol ya atau kutub ini ada pada ya nilai J omega pangkat N. Ya, jadi kalau misalkan J omeganya atau polnya itu adalah 5 gitu misalkan, ya, maka ya di sini kita menggunakan nilai 5 ya. Umumnya sih satu aja gitu ya. Jadi satu ya di maksudnya n-nya itu satu, tapi kalau n-nya lebih dari satu artinya kan dia dipangkatkan sebanyak n kali ya. Dan ketika dia dipangkatkan sebanyak n kali itu akan mengubah nilai gradiennya ya. Jadi oke, bentar ini. Oke ya sedikit apa keliru tadi. Jadi ini dia pada nol ya, polnya pada nol. Kalau polnya pada nilai yang bukan nol ya dia dibagi ya dengan nilai pol I, ya. Nah, pol pada nol ini dia mempunyai magnitud yaitu min 20 dikalikan log 10 log basis 10 dari dan dari omega ya, artinya itu eh, apa, nilai magnitudnya itu adalah min 20 desibel per dekade. Nah, dekade itu apa? Dekade itu adalah dikalikan 10 ya. Jadi setiap 10 kali frekuensi itu turun min 20 desibel ya. Dan dia akan mencapai nilai 0 ya pada ya omega sama dengan satu. Jadi ini adalah yang di sini 0 artinya 0 desibel ya. Selain itu ya dia akan apa turun ya. Sorry ini zero ya. Ini kalau zero, tapi kalau full ya bisa dibayangkan dia seperti ini. Ya. Dia mencapai nilai ya satu ya, mencapai nilai nol pada ya omega sama dengan satu. Dengan fase adalah min 90 dikalikan n. Jadi kalau misalkan dia turun ya ya dia apa n-nya adalah satu ya min 90 saja. Kalau misalkan n-nya ada dua ya berarti itu adalah min 180 derajat ya. Jadi ya dia akan negatif ya. Sorry, bukan turun tapi negatif. Lalu kalau pada nol ya itu kebalikannya. Kalau zero itu dia adalah pada titik nol, J omega pangkat n ya. Maka di sini dekadenya atau magnitudenya dia naik ya, jadi 20 desibel per dekade ya. Nah, lalu dari sini kita em, apa, mendapatkan nilai magnitudnya ya 20 desibel per dekade dan dia nol pada omega sama dengan satu. Em, Lalu fasenya adalah 90 dikalikan ya n em, derajat ya. Jadi kebalikannya kalau dari pol tadi adalah min 90 dikalikan n derajat ya. Zeronya adalah 90 dikalikan n derajat. Nah, selanjutnya kalau misalkan pol atau zero ini adalah
dia order satu saja ya, kalau dia order satu saja, maka di sini nilai zeronya dia diubah ya menjadi tadi satu per J omega per Z ya. Nah, J omega per Z ini artinya adalah ya nilai zeronya itu adalah di Z ya. Nilai Z-nya adalah di Z dengan magnitudenya mempunyai slope 20 dikalikan N desibel per dekade dengan frekuensi corner ya. Frekuensi cornernya adalah Z gitu ya. Nah, lalu fasenya itu adalah nol kurang lebih nol ya. Nah, karena ini memang agak sulit untuk kita gambar eksaknya, jadi kita gambar asimptotnya saja. Fasenya itu sudut fasenya adalah sekitar nol untuk omega kurang dari Z per 10, lalu dia adalah em, sekitar 45 derajat untuk omega sama dengan Z ya. Dan untuk omega lebih dari sama dengan 10 Z itu adalah 90 dikalikan N derajat. Ya. Di mana di sini eh, untuk pole ya, tadi untuk zero, jadi untuk pole itu diubah ya, diubah menjadi 1 per 1 plus J omega per P pangkat N. Ya, di mana magnitudenya di sini mempunyai slope min 20 N desibel per dekade dengan frekuensi sudutnya atau frekuensi cornernya itu adalah di nilai polnya ini. Sedangkan kalau dari sisi fase ya fasenya itu adalah kurang lebih nol untuk nilai sudut nilai frekuensi yang kurang dari sama dengan P per 10 ini P per 10 ya. Sedangkan kalau misalkan kita ada di sekitar pole ya, sekitar pole maka di sini sudut fasenya ya dia kurang lebih adalah min 45 ya derajat. Ya, sedangkan eh, misalkan dia jauh di atas atau dia min 90 eh, ya harus sampai 90 N derajat ya untuk nilai di mana frekuensinya itu lebih dari sama dengan 10 V. Ya. Nah, ini selanjutnya untuk order 2 ya, tapi ini saya kira tidak akan sering muncul. Jadi ya ini untuk kuadratik. Kuadratik itu artinya adalah sistem order 2 di mana kita tidak bisa memfaktorkan lagi menjadi sistem order 1 yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan kita punya S kuadrat plus misalkan 7S plus 15 itu kan kita bisa faktorkan ya. Jadi S plus 2 dan S plus 5 ya. Nah, sedangkan eh, apa kalau misalkan kita punya yang berbeda misalkan kan ya 100 S gitu. Nah, ini kan tidak bisa diubah ke orde 1 ya. Sehingga ya kita menggunakan nilai pole zero kuadratik. Di mana nilai magnitudnya mempunyai slope ya atau kemiringan 40 N desibel per dekade, lalu mempunyai frekuensi sudut atau frekuensi corner omega sama dengan omega N, lalu fasenya adalah ya seperti ini. Ketika dia jauh dari nilai frekuensi cutoff-nya, maka di sini dia ya dibagi dengan 10. Eh, Kalau dia sorry ya dia adalah nol ya fasenya. Tapi kalau misalkan nilai frekuensinya ini dekat dengan nilai fasenya ya, itu adalah 90 dikalikan N derajat.
Itu kalau zero. Sedangkan kalau nilai frekuensi itu dia jauh di atas nilai fasenya, maka sudut fasenya adalah 180 dikalikan N derajat. Ya. Lalu untuk pole, ya ini mirip juga ya. Jadi slope-nya adalah min 40 N desibel per dekade dengan frekuensi sudut atau corner frekuensinya adalah omega ya sama dengan omega k. Dan juga sudut fasanya adalah em, dia sama dengan nol kalau misalkan frekuensinya sangat kecil ya, jauh lebih kecil atau ya omega n per 10 jauh lebih kecil dari omega n per 10. Lalu dia fase adalah min 90 n derajat untuk omega sama dengan P ya. Dan fasenya adalah min 180 derajat untuk omega yang dia lebih dari sama dengan 10 kali omega n. Ya. Jadi kalau dia semakin besar, maka di sini ya dia akan eh, mengalami penurunan atau dia penurunannya akan sorry dia akan mentok di min 180 n derajat ya. Sedangkan kalau di zero dia akan mentok di 180 derajat. Nah, kalau di zero dia mengalami naik, di full dia mengalami penurunan ya. Jadi itu untuk uh, full zero ya. Full zero untuk di diagram kode di order 2. Oke. Ya, baik kita lanjutkan ya. Jadi nah ini adalah satu contoh untuk apa kita menggambarkan diagram Bode ya. Jadi diagram Bode ini sekali lagi ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian magnitud ya. Sedangkan yang kedua adalah bagian fase ya. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah magnitud dan yang di sebelah kanan itu adalah bagian fase. Ya, ini adalah hasil dari diagram atau hasil dari fungsi transfer yang ada di sini. Jadi H omega ya, dia adalah 5 kalikan J omega plus 2 dibagi J omega dibagi lagi dengan J omega plus 10. Nah, dalam penggambaran diagram Bode ini yang kita lakukan adalah kita memisahkan ya beberapa unsur ya atau beberapa suku ya yang ada di transfer function itu eh, kita mengikuti pola yang ada di sini ya. Jadi kalau pol ya dia J omega per P, zero pun J omega per Z. Jadi kalau misalkan ini ada J omega plus 2 ya kita ubah. Misalkan ini kita bagi sedemikian rupa ya. Jadi misalkan ini dibagi dua gitu ya. Kalau dibagi dua, eh, yang atas itu dia akan jadi J omega per 2 plus satu gitu ya. Nah, ini sudah memenuhi struktur suku yang kita kalikan ya, yang ada di sini. Ya, ini untuk satu zero, orde satu gitu ya. Sedangkan kalau pol ya sama ya. Di sini kita juga membagi itu, misalkan J omega plus 10 ya kita bagi dengan 10. Kita bagi dengan 10 sehingga didapatkan J omega per 10 ya plus satu. Ya, jadi itu adalah hasil dari um, ya restrukturisasi atau kita mengubah sebenarnya nilai dari zero dan pol, bukan mengubah sih. Artinya kita mengubah ini ya representasi atau mengubah apa penulisan dari em, suku-suku pol dan zero itu ya. Ya jadi dari 5 dikalikan J omega plus 2 eh, yang pertama tadi kita membagi ini dengan eh, dua ya kita membagi ini kan semua dengan dua lalu kita lakukan juga ini dengan 10 ya.
Jadi kalau tadi di pol kita bagi dengan dua kan, nah, jadi dia J omega per 2 plus satu ya. Eh, jadi kalau ini kita dekomposisi atau kita pisahkan dari setiap unsur-unsurnya atau kita pisahkan menurut unsur-unsurnya tadi, jadi ini kan ada 5 ya, 5 ini adalah gain satu per j omega, atau lebih tepatnya limanya nanti dia akan berubah ya, dia nggak akan jadi 5 tapi kita tulis dulu ini satu per j omega, lalu ini adalah j omega plus 2, lalu ini adalah 1 per j omega plus 10. Di mana di sini kan kita ingin mencapai satu struktur seperti ini gitu ya. Sehingga di sini di suku em, supaya dia mencapai seperti ini ya, mencapai J omega per 2 kan kita bagi ya, kita bagi dengan 2 gitu ya. Jadi di bagian atas dan di bagian bawah sama-sama kita bagi dengan 2 sehingga ini akan jadi 2,5 ya. Lalu 1 per ya, ini J omeganya di sisi J omega juga kita bagi dengan 2 jadi akan jadi 0,5 J omega, karena kan di sini dibagi 2 juga ya, J omega per 2 gitu ya. Lalu yang zero ini akan jadi 1 plus J omega per 2. Sedangkan yang terakhir dia akan jadi eh, ini dibagi 2 juga ya. Sehingga mungkin J omega plus 10 dibagi 2 gitu. Sehingga duanya naik ke atas. Jadi 2 per J omega plus 10. Ya. Nah, ini ya, sebenarnya bisa kita proses lebih lanjut ya. Jadi ini 2,5 dibagi 0,5 itu kan jadinya ya dikali 2 gitu kan, jadi balik 5 ya. Lalu di sini ada 2 dikalikan 2 kan jadinya adalah 10 gitu ya. Nah, jadi ini adalah 10 1 per J omega, ini lalu 1 plus J omega per 2 ya. Lalu di sini adalah 1 per J omega plus 10. Nah, dari situ kita sudah mendapatkan zero yang sesuai. Tapi untuk pol ini masih belum ya. Jadi kita pengen J omega per 10. Sehingga ini kita bagi dengan 10. Ya. Di apa sisi pembilang ya dan penyebut kita bagi dengan 10 ya, sehingga ini akan jadi hilang yang 10 di sini, ini akan jadi em, 1 per ya, ini akan jadi J omega, ini kita bagi dengan 10 ya, ini lalu ya supaya ini sesuai dengan ini kita lakukan pembagian 10, jadi ini adalah 1 plus J omega per 10. Nah, ya ini belum dibagi ya yang lain. Jadi ini adalah 0,1 gitu ya. Akan jadi bagi 10 juga. Sedangkan yang di sorry ya yang di ini kan kita bagi 10 juga. Jadi ya dia jadinya adalah 10 per 10 ya dikalikan 10 per 10 ya. Sehingga ini akan habis gitu ya. Sehingga ya, tadi ini 10 ya, di sini dia dibagi 10 per 10 ya, 10 yang ada di sini dikalikan dengan 1 yang ada di sini, dia akan habis sehingga didapatkan hanya ini saja. Ya. Nah, jadi kita dapatkan 3 suku ya, 3 suku, lebih tepatnya 4 suku ya. Yang pertama itu adalah nilai nol, lalu sorry nilai ya nilai 1 sebenarnya, tapi kalau di desibelkan kan dia jadi nol.
Lalu yang kedua itu adalah 1/j omega. Ya. Lalu yang ketiga adalah ini pole ya 1/j omega. Yang ketiga ini adalah 1 plus j omega/2. Yang keempat itu adalah 1 plus j omega/10. Nah, lalu yang dari masing-masing komponen tersebut ada masing-masing apa evolusi ya dari magnitudenya. Jadi ini mungkin saya fokus ke magnitudo dulu saja ya. Jadi 1/j omega itu hasilnya adalah min 20 desibel per dekade. Ya. Di mana dia akan mencapai 0 pada omega sama dengan 1. Ya. Sedangkan kalau 1 plus j omega/2 itu adalah naik ya, naik pada eh, omega sama dengan 2 ya, karena di sini nilainya adalah 2 ya. Lalu yang ketiga, 1/1 plus j omega+10 itu adalah turun. Jadi kalau slope-nya negatif, slope itu adalah kemiringan ya. Slope-nya negatif dia turun, slope-nya positif dia naik. Ya. Nah, di sini dia naik, turun, mulai dari nilai frekuensi corner atau frekuensi apa di sudutnya ya, itu adalah 10. Nah, hasilnya adalah seperti ini, sehingga kita bisa gambarkan ya. Jadi ada 4 komponen tadi. Yang pertama adalah komponen konstan ya, yang mana itu nol. Yang kedua adalah komponen dengan eh, apa nilai kemiringan yang konstan ya, kemiringan yang konstan. Jadi kalau yang pertama tadi dia nilainya konstan, yang kedua ini adalah kemiringannya konstan. Jadi ini ya. Nah, ini adalah dari suku 1/j omega. Lalu yang ketiga adalah dari zero. Ya. Zero ini dia naik, tapi naiknya dia mulai di frekuensi corner 2. Sedangkan yang keempat itu adalah dari pole. Ya. Jadi ini 20, min 20 ya. Min 20 dia ya tadi 1/1 plus j omega/10. Ya. Jadi dari 4 komponen tadi kita jumlahkan ke 4 garisnya sehingga didapatkan ini ya 1, 2, 3. Jadi ada 3 unsur. Nah, kenapa kok ada 3? Karena keempat garis itu semuanya kita tambahkan. Jadi yang pertama karena di sini semuanya masih nol ya kecuali yang turun ini. Nah, maka ya dia yang merah ini adalah jumlahannya, jadinya adalah turun. Ya. Sedangkan kalau di sini mulai frekuensi 2 ya. Karena di frekuensi 2 ini ada yang naik, maka yang naik 1, yang turun 1 dengan kemiringan yang sama sehingga saling menghilangkan, jadinya adalah garis lurus. Ya. Sedangkan yang ketiga, sekarang ada lagi yang turun. Jadi yang turun ada 2 ya. Tadi ada 1, sekarang ada 2. Jadi dia itu adalah 20 log 10 tadi ya, dari 1/1 plus j omega/10 ya. Nah, dari situ karena yang turun lebih banyak daripada yang naik, dengan tiap-tiap elemen itu punya nilai kemiringan yang sama, maka jadinya turun lagi. Jadi sebenarnya diagram Bode ini adalah jumlahan dari masing-masing unsur ya, atau masing-masing elemen yang membentuk fungsi transfer. Ya. Ya, mungkin untuk mata kuliah ini kita nggak akan terlalu dalam ya, di magnitudenya saja. Ya, ada juga sebenarnya untuk fase, tapi mungkin itu jarang dibahas ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan MATLAB ya untuk melakukan plotting diagram Bode. Ya, nanti silakan dicoba sendiri. Jadi kita tinggal memasukkan kodenya. Kode ini dia berisi keterangan mengenai struktur fungsi transfer. Jadi ada num, ada den ya. Ini sebenarnya bisa kita eh, apa variasikan, atau ini nggak baku ya nama variabelnya asalkan konsisten. Jadi ini adalah pembilang ya, numerator ya bahasa Inggrisnya. Sedangkan dan ini adalah penyebut ya. Penyebut itu adalah denominator, sorry. Nah, lalu pembilang itu ada 200 nol ya. Ini ada satu nilai ya, 200 dan 0 itu artinya adalah 200 dikalikan S ditambah 0 dikalikan S pangkat 0. Atau 200 dikalikan S pangkat 1
ditambah nol dikalikan S pangkat nol. Sedangkan kalau eh, denominatornya 1, 12, 20 itu artinya adalah 1 dikalikan S kuadrat ditambah 12 dikalikan S tambah 20 dikalikan S pangkat nol. Ya. Jadi ini jadinya adalah 1 S kuadrat, ini adalah 12 S ya, tambah 20. Jadinya adalah S kuadrat tambah 12S ya, tambah 20 gitu ya. Nah, jadi di sini eh, numerator ya menunjukkan pembilang dari si fungsi transfer itu, sedangkan denominator itu menunjukkan penyebut ya. Ini kok denominator ya, tadi salah tulis. Denominator ya, menunjukkan penyebut dari satu fungsi transfer itu. Ya. Ini bukan denumerator ya. Oke. Ya, di mana susunan angkanya menunjukkan orden. Nanti yang keluar adalah seperti ini. Nah, body diagram ini beda dengan apa yang kita gambar. Artinya yang kita gambar itu adalah nilai asimtot ya, atau nilai batas dari diagram body itu. Sedangkan yang diplot oleh program itu adalah nilai realnya. Jadi untuk mendapatkan nilai real itu cukup rumit ya, sehingga kita perlu apa namanya, ya pendekatan ya. Jadi yang kita gambar itu hanyalah pendekatan dengan beberapa titik yang kita asumsikan ya, sebagai titik sudut ya, atau frekuensi corner itu ya. Jadi itu untuk diagram OD ya, via MATLAB. Nah, beberapa yang eh, lain ya, misalkan kita coba buka salah satu di sini. eh, Ya, ini bisa kita gunakan untuk mempelajari diagram Bode. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi ini satu eh, GUI ya, atau Graphical User Interface ya, dari satu diagram Bode. Em, Ya, di sini ada beberapa penjelasannya. Nanti mungkin bisa dieksplor sendiri. Eh, ini internetnya agak sedikit lambat ya. Oke, maaf tadi nampaknya agak sedikit bermasalah websitenya. Jadi ini yang lain ya. Ini kita bisa dapatkan satu tool ya untuk apa namanya, menganalisa atau untuk memplot satu diagram Bode. Jadi misalkan di sini kita punya satu fungsi transfer ya, dia akan memunculkan diagram Bode dari fungsi transfer tersebut ya. Jadi kalau S itu adalah J omega. Jadi kalau kita punya nilai S itu artinya adalah J omega, itu nanti dipelajari di sinyal dan sistem ya. Misalkan saya punya 1/2 S plus 1 misalkan. Mungkin ini nggak perlu kurung. Mungkin saya coba apply. Oh, kok nggak bisa. Sebentar. Ya, oke, ternyata harus ada bintang ya untuk perkalian. Ya, ini simpel aja. Jadi kalau ada 1/2 S plus 1 hasilnya adalah seperti ini ya. Eh, untuk magnitudenya. Tentu kalau misalkan kita tambahkan, misalkan jadi 3/2 S plus 1 ya, itu akan berubah, tapi bentuk umumnya dia nggak akan berubah ya. Jadi ini bentuk umumnya sama ya. Cuma dia digeser aja karena ada gain ini. Yang mana kalau kita translate ke nilai apa, desibel, dia akan jadi satu jumlahan ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini topik terakhir
yaitu adalah resonansi dan filter ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya respon frekuensi dan juga diagram Bode. Jadi diagram Bode itu ya dia menganalisa satu respon frekuensi meskipun ya kita tidak terlalu banyak mempelajari atau tidak terlalu dalam lah belajar itu ya. Tapi paling nggak kita tahu maksudnya gitu ya. Eh, apa tujuannya ada diagram Bode dan seterusnya. Ya ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita kembali ke rangkaian listrik ya, karena sebelumnya mungkin lebih ke arah sistem. Jadi ada satu kondisi ya yang disebut dengan resonansi. Jadi yang akan kita bahas ini adalah resonansi, fenomena resonansi dari rangkaian listrik ya, dan juga nanti disambung dengan filter ya. Eh, Nah, resonansi ya ini adalah sebuah kondisi pada rangkaian RLC ya, di mana reaktansi induktif dan kapasitif itu sama. Jadi reaktansi itu kemarin adalah nilai imajiner ya dari suatu impedansi. Jadi induktif dan kapasitif itu sama sehingga rangkaiannya menjadi resistif. Nah, pada frekuensi resonansi omega 0, nah, daya terdisipasi secara maksimum ya. Jadi kalau ada satu sirkuit ya, misalkan ada induktor, ada resistor, ada kapasitor. Nah, di sini kita kalau pada frekuensi resonansi dua ini saling menghilangkan sehingga daya akan masuk semua ke resistor ya. Nah, jadi pada frekuensi omega 1 dan omega 2, kalau tadi omega 0 ya daya terdisipasi secara maksimum. Sedangkan pada frekuensi omega 1 dan omega 2 daya yang terdisipasi adalah setengah dari daya maksimum ya, yaitu adalah akar 2 dari R ya. Jadi dia adalah setengah ya, setengah dari ya daya maksimum ya. Dengan impedansinya adalah ya tadi akar 2 dari R. Dan di sini ada satu terminologi atau ada satu istilah yaitu adalah bandwidth ya. Bandwidth itu adalah lebar frekuensi gitu ya. Arti secara harfiahnya yaitu adalah omega 2 min omega 1. Nah, yang terkait dengan bandwidth itu adalah em, faktor kualitas ya, yaitu adalah dia ketajaman dari resonansi. Jadi seberapa banyak porsi porsi ya porsi daya yang masuk ke resistor, yaitu dia adalah rasio dari frekuensi resonansi terhadap bandwidth. Digambarkan dalam apa plot ini ya. Jadi ada least selectivity ini yang paling landai, medium selectivity ini yang lebih curam, dan greatest selectivity ini yang paling curam ya di antara tiga itu. Nah, kalau bandwidthnya semakin kecil, faktor kualitasnya dia akan semakin besar ya. Nah, sedangkan kalau bandwidthnya semakin besar, maka bukit ini akan semakin landai dan faktor kualitasnya juga akan semakin em, kecil gitu ya. Jadi berbanding terbalik antara bandwidth dan juga faktor kualitas ya. Nah, ini beberapa resonansi dari beberapa rangkaian yang umum ya. Jadi ada resonansi rangkaian seri ya. Jadi kalau rangkaian yang lebih kompleks ya, mungkin akan lebih sulit untuk mencari resonansinya. Tapi kita coba untuk analisa di beberapa rangkaian yang mudah ya, yang sederhana gitu. Jadi resonansi rangkaian seri ya, di rangkaian seri itu ada impedansi Z sama dengan R ya plus J omega L plus 1/J omega J, ini sangat standar. Ada resistor, ada induktor, ada kapasitor. Dan frekuensi resonansi ini bisa didapatkan 1/akar LC. Nah, dari mana 1/akar LC ini? Ya, kemarin di awal saya kira sudah sempat sedikit kita bahas ya di salah satu tugas. Ketika resonansi itu, maka dua ini akan saling menghilangkan. Ya.
Jadi kita cari nilai berapa sih yang saling menghilangkan antara dua itu. Jadi J omega L itu harus sama dengan min 1/J omega C gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan ya J omega L, ini supaya dia sama dengan nol kan. J omega L dikalikan J omega C, ya, itu adalah min satu gitu ya. Dan J itu kan adalah akar min satu, sehingga kalau kita kalikan J kuadrat ya jadinya adalah min ya, omega kuadrat LC. Itu adalah min satu ya, sehingga omega kuadrat LC sama dengan satu dan omega sama dengan akar ya, 1/LC atau 1/akar LC sama aja ya. Nah, pada frekuensi ini tegangan dari induktor dan kapasitor itu dapat menjadi jauh lebih besar dari tegangan di sumber ya, karena kan em, apa di situ semua dari ya daya itu dia masuk ke eh, resistor ya. Sehingga ya dampaknya adalah tegangan di sisi induktor dan di sisi kapasitor itu bisa jadi ya dia akan menjadi jauh lebih besar. Lalu faktor kualitas ini memperhitungkan energi di komponen ya. Jadi kalau kita eh, melihat faktor kualitas dari ya satu rangkaian ya, eh, dari satu rangkaian seri, kita dapatkan ya satu rumus atau satu hasil, yaitu Q ya, itu adalah omega 0 L per R ya. Di mana Q itu adalah faktor kualitas ya, ini beda dengan daya reaktif. Jadi ya nanti tolong diperhatikan. Sedangkan bandwidth-nya ya itu adalah L per R. Jadi definisi bandwidth itu adalah omega 2 min omega satu. Kalau kita turunkan omega 2-nya berapa, omega satunya berapa untuk rangkaian seri, kita akan dapatkan B-nya sama dengan L per R. Dan untuk sirkuit atau rangkaian yang mempunyai faktor kualitas yang tinggi, maka omega satu itu adalah ya sama dengan omega nol min B per 2. Lalu omega 2 itu adalah omega nol plus B per 2. Seperti itu. Ya, jadi itu untuk rangkaian seri ya. Beberapa mungkin apa rumus ya yang bisa langsung kita gunakan. Jadi ya misalkan di sini ya ini adalah rumus yang berlaku hanya untuk di rangkaian seri ya, tapi tidak berlaku di rangkaian yang lain. Ya, tentu pasangan dari rangkaian seri ini adalah rangkaian paralel ya. Oke, mungkin kita coba tinjau yang ini dulu. Nah, pada suatu rangkaian paralel ya, di sini resistor, induktor, dan kapasitor itu terhubung ya tentu secara paralel. Dan di sini kita menggunakan prinsip admitansi. Jadi Y itu adalah ya ini kan kebalikan dari impedansi ya. Admitansi dia adalah 1/R kalau resistor, sedangkan kalau induktor adalah 1/J omega L, sedangkan kalau kapasitor adalah J omega J ya. Nah, beberapa parameternya sama dengan rangkaian seri, tetapi yang membedakan ya adalah frekuensi resonansinya ini sama ya. Karena ya kita pengen admitansinya dia sama dengan nol juga gitu. Totalnya ya, maksudnya total dari semua dua ini. Em, Sedangkan faktor kualitasnya adalah omega nol dikalikan CR dengan bandwidthnya omega 2 min omega satu. Itu definisinya sama, tetapi nanti pada sirkuit itu implementasinya akan berbeda. Jadi ini kan 1/RC. Sedangkan yang sebelumnya itu adalah satu ini ya untuk bandwidth L per R. Kalau tadi bandwidthnya di paralel adalah 1/RC dengan faktor kualitas
omega 0 CR. Kalau di sini faktor kualitasnya adalah 1/omega 0 CR. Ya. Jadi itu lalu untuk rangkaian dengan faktor kualitas yang tinggi umumnya ya lebih dari 10 didapatkan omega satunya ya itu adalah ya, omega 0 min B/2, sedangkan omega 2-nya adalah omega 0 plus B/2. Jadi itu beberapa karakteristik ya untuk resonansi seri dan resonansi paralel. Ya mungkin sampai titik ini ya mungkin bisa kita hafalkan beberapa parameter dari rangkaian yang akan jadi penting gitu ya, yaitu bandwidth-nya berapa gitu ya, faktor kualitasnya berapa, dan hubungan antara bandwidth dan faktor kualitas itu seperti apa. Ya. Begitu juga untuk frekuensi resonansi dan seterusnya. Oke, ini beberapa contoh ya, mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Ya, jadi ada apa? Mungkin satu video lagi ya yang akan saya upload eh, yang mungkin dalam beberapa hari ke depan. Jadi untuk eh, sampai sini ya nanti silakan bisa dipelajari terkait diagram Bode dan juga definisi atau bahasan awal dari sifat resonansi. Ya, nanti arahnya kita akan membahas mengenai ya filter ya yang terakhir filter dan juga respon frekuensi dari filter tersebut. Ya. Ya saya kira yang terakhir nanti sampai sini ya dan sisanya mungkin kita akan bahas beberapa soal ya. Nanti kita lihat waktunya seperti apa. Baik, mungkin saya cukupkan sampai sini untuk ini video di perkuliahan minggu ke-14 ya. Nanti akan saya infokan lagi via email atau via MyTS Classroom untuk yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan apa mengerjakan ya tugas ya dan juga eh, apa latihan ya yang ada di MyTS Classroom. Ya, terima kasih.